Shalom, senang kasaban. Selamat bertemu kembali dalam kebaktian penatelayanan pada pagi ini. Nama saya Puan Leona Pakai, saya dari Gereja Sogo Kota Blud. Saya sudah berkawin dan nama suami saya Poncin bin Ahlim. Puji Tuhan, kami dikaruniakan 3 orang anak, 2 lelaki dan 1 perempuan. Yang sulung nama dia Oliver Albano, anak kedua nama dia Ashley, dan yang bungsu Edil Maxron. Semua masih bujang. Tapi saya minta maaf karena kami semua pakai mask. Pada pagi ini saya senang mengongsikan tulisan dalam buku Nasihat Penatelayanan yang terdapat dalam bab 21 muka surat 23 dengan tajuk kecil dia menerima untuk memberi. Kalau sebuah gereja hidup dengan baik, di sana terdapat pertambahan dan pertumbuhan. Di sana juga terjadi tindakan timbal balik. Menerima dan memberi, menerima dan mengembalikan kepada Tuhan akan miliknya. Kepada setiap umat percaya yang benar, Tuhan memberikan terang dan berkat. Dan dengan ini umat percaya itu memberikan kepada orang lain dalam jangka pekerjaan yang ia lakukan bagi Tuhan. Ketika ia memberikan apa yang ia sudah terima, kesanggupannya untuk menerima persiapan anugerah dan kebenaran yang segar, terang yang lebih jelas, pengetahuan yang bertambah akan menjadi miliknya. Kehidupan dan pertumbuhan bergantung atas prinsip menerima dan memberi. Orang yang menerima tetapi tidak pernah memberi, tidak lama akan berhenti menerima. Kita harus membahagikan berkat sorga jika kita mahu menerima berkat yang segar. Tuhan tidak bermaksud datang ke dunia ini dan meletakkan emas dan perak untuk memajukan pekerjaannya. Ia melengkapi manusia dengan kemampuan untuk memperoleh kekayaan agar pemberian-pemberian dan persembahan-persembahan mereka, pekerjaannya tetap maju. Satu maksud yang terutama untuk apa pemberian-pemberian Tuhan itu digunakan adalah membantu para pekerja di ladang pekerjaannya. Dan jikalau manusia menjadi saluran-saluran bagi mengalirkan berkat-berkat sorga kepada orang lain, Tuhan akan senantiasa mengisi saluran itu. Bukanlah karena mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya yang membuat seseorang itu miskin, tetapi oleh menahannya ia menjadi miskin. Saya mula memberi persembahan sistematik ini bermula pada pertengahan tahun 2023, yaitu selepas seminar penatelayanan yang dijalankan oleh Pastor Justin di daerah kami, daerah Narinang. Saya jadi terdorong memberi persembahan teratur atau persembahan sistematik karena sedar masih ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana yang belum mengetahui tentang kebenaran ini. Dan saya percaya melalui pemberian persembahan yang kita berikan setiap Sabat itu, sama ada dengan jumlah yang banyak atau sedikit, itu dapat membantu para pekerja Tuhan untuk menjangkau mereka. Mengambil keputusan memberi persembahan sistematik ini pada awalnya tidaklah mudah sebenarnya. Ada cabaran-cabaran yang saya hadapi. Contohnya, saya tiada pekerjaan yang tetap dan sudah tentu saya tidak ada pendapatan yang tetap. Saya memperoleh pendapatan dengan melakukan kerja-kerja di kampung dan selain itu menjual hasil tanaman. Pendapatan yang tidak menentu dan tidak seberapa, dan memberi persembahan lebih dari kebiasaan
atau persembahan sistematik ini adalah cabaran juga buat saya. Tetapi dalam masa yang sama, keinginan untuk melibatkan diri dalam pemberian sistematik ini sangat kuat dalam hati saya. Dari itu saya berdoa dan terus berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus supaya saya boleh menjadi salah seorang pemberi secara teratur atau sistematik, dan puji Tuhan hingga ke hari ini saya memberi secara sistematik. Satu perasaan sukacita yang luar biasa yang saya rasakan selepas itu. Saya percaya Tuhan itu baik, sangat baik, dan itulah yang saya alami dalam kehidupan saya selepas memberi dengan cara teratur. Ada saja cara Tuhan membantu saya keluar dari kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Berkat Tuhan itu tidak semestinya berbentuk uang ringgit, tetapi saya bersyukur saya tidak merasa kekurangan dari segi keperluan kami setiap hari. Di sini saya mengambil kesempatan untuk mengajak ataupun membawa anggota-anggota gereja yang lain. Marilah kita sama-sama melibatkan diri dengan rendah hati dan sukacita dalam pekerjaan Tuhan melalui pemberian persembahan secara teratur ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Supaya kabar keselamatan ini tersebar dengan cepat. Ingatlah, bukan karena mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya yang membuat seseorang itu miskin, tetapi yang menahannya itulah yang akan menjadikan seseorang itu miskin. Sebelum saya mengakhiri kesaksian saya senang membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu saja daripada saya. Salam penata layanan. Tuhan yang pertama, kita sedang pergi.